Oke, Mas, kupasin dinamika rotasi dong yang awal, boleh. Nah, kalau kita bicara dinamika rotasi, ini kita akan mulai dengan satu besaran yang bernama momen gaya, ya. Momen gaya itu adalah sebuah gaya yang kalau kita berikan pada benda, maka bendanya akan mengalami gerak rotasi. Itulah yang kita sebut momen gaya. Pakai biru saja ya. Momen gaya ini punya nama lain, itu adalah torsi. Nah, simbolnya nanti seperti huruf H di Jaya, ya. Jadi momen gaya sekali lagi adalah sebuah gaya sejatinya. Tapi kalau kita berikan pada benda, bendanya akan mengalami rotasi atau berputar. Contohnya kalau kamu muter pintu gitu ya, atau jangan pintu dulu. Misalkan saya punya baut di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada kunci pas seperti ini. Nah, berarti kan si baut ini berperan sebagai poros ya, atau sumbu rotasi atau engsel. Nah, jika kita beri gaya di salah satu ujungnya atau di ujung yang lainnya sebesar F arahnya ke bawah, maka si baut ini akan berputar atau si kunci ini akan berputar. Arah putarnya cuma dua kemungkinannya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nanti untuk searah jarum jam perjanjiannya biasanya positif, torsinya itu berlawanan arah jarum jam gitu ya, sebut saja torsinya negatif. Tapi nanti sesuai kesepakatan bersama guru kita di sekolah. Ada yang dibalik, searah jarum jam negatif, berlawan jarum jam positif, boleh, sama saja ya. Nah, berarti kembali ke gambar ini. Kalau misalkan ini si engselnya atau si bautnya dianggap sebagai poros, maka ketika diberi gaya di ujung kanan ini arah gayanya ke bawah, maka baut ini akan berputar kemana? Betul, searah jarum jam, sehingga nilai torsinya nanti positif. Oke, gimana Mas kalau saya tarik ke atas tuh ke sana? Sip. Berarti dia akan berputar kemana? Ke sana dong. Berarti arah gaya ke atas F ini ketika porosnya di sebelah sini akan menyebabkan si kunci ini akan bergerak berlawanan arah, sehingga nilai momen gayanya negatif. Gimana Mas kalau sudutnya miring? Misalkan di sini saya kasih gaya arahnya ke sana. Ya sama saja, nanti perlu kita uraikan sehingga dia tegak lurus gitu ya. Nah, ini F penguraiannya gitu kan ya. Sehingga dia akan tetap berputar ke sana searah jarum jam. Nah, itu ilustrasi sederhananya apa yang kita sebut momen gaya. Oke, saya hapus lagi. Nah, dalam bentuk soal di sini nanti momen gaya ada beberapa tipe. Yang pertama, pembuat soal akan memberikan contoh itu sebuah bata. Nah, seperti ini. Sebuah bata, misalkan panjangnya ada, ukurannya ada, gitu kan. Nah, misalkan salah satu titik kita anggap sebagai porosnya. Misalkan di mana? Di sini dulu ya. Nah, sebagai tadi ilustrasi yang tadi ini porosnya. Nah, kalau misalkan tadi kita beri gaya di ujung paling kanan ini sebesar F, maka tadi arah putarannya adalah searah jarum jam. Nah, besar momen gayanya kalau ditanya nih, maka besar momen gaya yang bekerja pada batang ini adalah perkalian antara lengan gaya dengan gayanya. Mana Mas lengan gaya? Ingat, lengan gaya diukur dari poros ke tempat gaya itu berada atau ke titik tangkap gaya yang syaratnya harus tegak lurus. Jadi R dan F-nya ini harus saling tegak lurus, sehingga besar momen gayanya adalah perkalian cross antara lengan gaya dengan gayanya. Oke. Nah, kalau misalkan gayanya belum tegak lurus, misal nih seperti ini gambarnya ya. Ini batangnya, kemudian ini porosnya seperti tadi, kemudian gayanya miring nih. Nah, sebesar F, maka si gaya ini tadi syaratnya harus tegak lurus dengan lengan gayanya. Ini lengan gayanya tetap diukur dari poros ke titik tangkap gaya itu berada, sehingga karena F ini belum tegak lurus dengan R, sehingga si F harus kita tegak luruskan. Mana yang tegak lurus dengan R? Ya ini komponen gayanya. Jika ini F dan ini sudutnya, maka inilah yang disebut F sin theta, sehingga besar momen gayanya sedikit ada perubahan. Ini kan perkalian cross, jatuhnya sebenarnya nilainya nanti R dikali dengan F sin theta. Jadi kalau ini RF sin theta dengan catatan kan udah tegak lurus tuh, artinya sin thetanya sin 90, sin 90 berapa? 1, ya sudah R kali F kali 1, sehingga kalau momen gaya untuk R dan F sudah saling tegak lurus, besarnya adalah R dikali F saja. Namun tadi kalau misalkan F-nya belum tegak lurus dengan R, sehingga si F-nya harus ditegak luruskan. Nah, salah satu cara untuk menegak luruskan ya seperti ini. Jadi besar momen gayanya adalah torsi sama dengan R kali F dikali dengan sin theta. Oke. Mas, gimana kalau gambarnya seperti ini? Misal nih, apakah
selalu sin? Tidak selalu. Misal nih, ini batangnya miring gitu ya, jaraknya atau panjangnya L, diberi gaya misalkan arahnya ke sana gitu, membentuk sudut misalkan theta di sini. Nah, pertanyaannya berapa besar momen gayanya? Nah, ini hati-hati. Ketika kamu memberi gaya di sini, ingat F dan R harus tegak lurus. F dan R tegak lurus belum? Belum. Sehingga kalau kita perpanjang nih arah gayanya berarti kan ke sana tuh. Set. Sehingga R yang tegak lurus dengan F itu adalah komponen yang ini kan? Betul ya? Betul? Nah, artinya kalau ini R, ini sudut, berarti ini samping sudut. Samping sudut sama miring itu sami. Sami jatuhnya apa? Cos. Inilah R cos theta. Sehingga momen gayanya tidak lagi RF sin theta, tapi R cos theta dikali F. Atau boleh R kali F dikali cos theta. Mas, jadi nggak selalu sin? Betul gitu ya, tergantung gambarnya, tergantung letak sudutnya. Pokoknya syaratnya R dan F harus tegak lurus. Oke. Nah, ini sedikit contoh penerapan momen gaya, karena nanti masih ada yang bingung di arah putarannya mana yang searah, mana yang berlawanan. Ada yang masih bingung kapan menggunakan sin, kapan terjadi cos gitu kan ya. Misal nih ada lagi, gimana mas kalau gambarnya kayak gini? Lengan gayanya tetap R atau panjangnya tetap R, saya kasih gaya ke atas sana tuh, sebesar F, misalkan sudutnya tetap di sini. Seret. Nah, maka sekarang mana yang menjadi lengan gayanya? F-nya udah tegak nih. Berarti yang tegak lurus dengan F, R-nya yang mana? Kan bukan yang ini, tapi yang mana? Ya ini. Pokoknya kamu bikin tegak lurus saja. Tuh, tegak lurus. Nah, kalau ini R, ini sudut, maka ini kan depan sudut, depan miring, itulah sin. Maka kembali lagi, ini R sin. Sehingga momen gaya untuk gambar ini kembali R sin theta dikali dengan F. Oke? Artinya guru kita biasanya gini, ada yang boleh menguraikan F-nya menjadi F sin theta, ada yang diharuskan yang diuraikan bukan F-nya tapi R-nya, begitu. Oke?